Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas benih-benih cinta kasih yang telah Engkau tanamkan dalam diri kami. Bukalah telinga dan hati kami untuk dapat mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu pada hari ini. Dan ajarilah kami untuk terus-menerus mengembangkan cinta kasih dalam diri kami ini, sehingga kami semakin mencintai Engkau dan sesama secara nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang kehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, pada tahun jubileum ini banyak umat beriman yang mengadakan peziarahan atau mengadakan ziarah ke gereja-gereja atau tempat-tempat ziarah yang sudah ditentukan oleh keuskupan-keuskupan, termasuk Keuskupan Padang. Para peziarah biasanya ada yang datang bersama dengan kelompok atau bersama dengan keluarga, atau boleh saja pribadi. Para peziarah tentunya mengisi dengan kegiatan yang dipenuhi dengan nuansa religius, berdoa, berdevosi, mendoakan intensi Bapak Paus, doa tahun jubileum dan lain sebagainya. Di tempat mereka berziarah juga diadakan sakramen tobat dan ekaristi. Berziarah adalah salah satu bentuk cara untuk menemukan pengalaman perjumpaan dengan Tuhan di tempat ziarah yang dikunjungi itu tentunya. Namun perlu diingat bahwa peziarahan yang kita lakukan harus motivasinya untuk menemukan pengalaman rohani, pengalaman perjumpaan, pengalaman religius. Bukan sekedar berfoto atau rekreasi dan jalan-jalan. Bacaan hari ini menampilkan bagaimana orang banyak yang selalu mencari Yesus. Orang banyak yang mencari Yesus adalah mereka yang telah makan dan kenyang setelah menerima makanan yang telah diberkati oleh Yesus. Namun Yesus menegaskan kepada mereka bahwa menjadi pengikutnya haruslah mempunyai motivasi yang jelas, yang dalam. Apa, mengapa, kenapa, dan bagaimana, untuk apa. Tidak cukup percaya dan mengimani Yesus karena telah makan dan kenyang. Orang banyak yang kenyang itu adalah gambaran bahwa orang yang mengikuti Yesus karena alasan takjub, heran, kaget, terkejut. Mereka mengimani bukan karena sungguh-sungguh mempunyai pengalaman iman, perjumpaan dengan Yesus.
merasakan sentuhan kasih, pengalaman perjumpaan yang penuh dengan misteri dengan Yesus. Tetapi sudah mendapatkan hal duniawi, yaitu kenyang, sekedar berjalan, sekedar memandang, melihat, lalu menyaksikan sekitar sekeliling. Yesus menegaskan bahwa menjadi pengikutnya bukan hanya sekedar mencari makanan yang akan binasa, tetapi Yesus mengajak untuk mencari makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Makanan yang bertahan sampai kehidupan kekal adalah melakukan kehendak Bapa yang telah diwartakan oleh Yesus, yaitu menerima Yesus, mencintai Yesus, mengikuti Yesus, dan meneladani Yesus. Dalam kehidupan harian juga terkadang mengikuti Tuhan ketika kita senang, ketika kita gembira, ketika kita dapat rezeki, ketika kita sehat. Contohnya ketika kita dalam pekerjaan lancar, usaha kita menguntungkan, anak-anak kita sehat dan sukses, lalu kita dihormati dan mendapatkan sesuatu yang membuat kita itu selalu berbahagia. Di situ ada rasa senang mengikuti Yesus, ada rasa gembira mengikuti Yesus. Namun ketika hidup terasa tidak menguntungkan, untuk percaya pada Tuhan itu sangat sulit. Kita ragu, kita putus harapan, kita tidak percaya, kita mengeluh, kita menjerit, kita marah, kita susah untuk merasakan kehadiran Tuhan dikala kita dalam keadaan kegelapan. Ada kecenderungan ingin senangnya saja, kita menolak penderitaan. Hari ini Tuhan mengajak kita untuk kembali memurnikan motivasi kita dalam mengikutinya. Kita mengikuti Tuhan bukan pertama-tama karena kita sedang bahagia, tetapi lebih dari itu yaitu karena Tuhan sudah mencintai kita terlebih dahulu. Tuhan telah memberikan segalanya, bahkan dirinya, untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita. Dia memberi hidupnya supaya kita hidup. Dan hidup kita memberi hidup untuk orang yang belum sepenuhnya mengalami arti hidup. Kita diajak untuk mengikuti Tuhan dengan kesungguhan dan melakukan kehendaknya dalam hidup kita meskipun banyak persoalan, banyak tantangan, banyak masalah yang akan muncul. Menjadi pengikut Yesus yang mencintai Yesus, pertama-tama harus percaya. Percaya akan Dia, akan segala sesuatu yang Ia rencanakan dan rancang. Percaya bahwa sesuatu yang akan terjadi itu adalah rancangan Tuhan, baik itu senang maupun susah, baik itu sehat maupun sakit, baik dalam situasi apapun, bahkan dihina, ditolak, disalibkan bahkan sekalipun. Percaya kepada Yesus, sesuatu yang membahagiakan. Pekan ketiga masa Paskah yang sedang kita jalani ini, kita alami kebangkitan Tuhan dan kita percayakan kebangkitan itu memampukan kita menjadi umat yang setia. Tuhan berkati. Ya Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Berikanlah aku selalu roh cintamu agar aku selalu sanggup hidup dalam kasih. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman,
harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.